Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa bulan belakangan ini ada semacam hal yang viral yang hangat dibicarakan di media sosial, yang mana sebetulnya memang berkaitan dengan konflik silang pendapat antara pesulap merah dengan para praktisi spiritual ya, praktisi supranatural ataupun spiritual yang mana melakukan praktek mediumisasi. Berkaitan dengan mediumisasi ini kan sebetulnya kan masalah gaib ya, pastinya dibutuhkan pembuktian, tapi sayangnya memang sininya juga nggak ada titik temu ya, kan harusnya ketemu antara pesulap merah dan sama praktisi spiritual untuk dilakukan pembuktian. Nah di sini saya nggak bahas tentang hal tersebut gitu kan, hanya selintas, tapi yang jelas bahwasanya kalau kemudian kita lihat referensi daripada masuknya makhluk gaib ke dalam tubuh seseorang gitu kan, tentunya kita sebagai seorang muslim referensinya adalah Al-Quranul Karim dan hadis ya. Jadi sebetulnya kan itu masalah gaib ya, sedangkan di Al-Quranul Karim sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-An'am yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya kunci-kunci gaib itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak ada yang mengetahuinya kecuali dia seorang. Nah ini salah satu batasan ketika kita akan kemudian mengarungi hal-hal yang bersifat gaib ya. Dan juga kemudian ditegaskan lagi di salah satu ayat, yaitu di surat Al-An'am ya, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Yang artinya sebagai berikut: katakanlah Muhammad bahwasanya nggak ada di langit, seluruh langit 1 sampai langit ke-7 ya, juga nggak ada sesuatu pun di bumi yang mengetahui tentang hal kegaiban kecuali Allah seorang. Nah, itu udah jelas ya tentang hujah, tentang landasan teori kalau kemudian kita akan mengarungi suatu yang gaib. Nah kalau yang gaib ada itu ya memang ada, dan kita memang di surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang kita diwajibkan untuk mengimaninya. Sebagai seorang yang beriman, mengimani itu artinya meyakini keberadaannya, dimana yang gaib itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk ciptaannya, ada malaikat dan juga bangsa jin, itulah makhluk yang gaib. Yang mana masalah yang gaib itu kita mengimani, artinya kita meyakini keberadaannya. Tapi kalau kemudian kita ingin mengetahui, karena rasa ingin tahu manusia itu tinggi, tentunya ada batasan-batasannya agar kemudian kita nggak terkena tipu daya syaitan. Sedangkan kalau ini kan memang yang diperdebatkan kan memang kalau kemudian kok ada makhluk gaib yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia, karena memang dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW yang ada adalah kemudian makhluk gaib yang kemudian mengganggu seseorang ya, menimbulkan sakit berupa penyakit yang disebabkan karena sihir, adalah kemudian diruqyah, dibacakan doa-doa pilihan dari Al-Quranul Karim dengan tujuan untuk mengusir makhluk itu keluar dari tubuh korbannya. Karena Nabi Muhammad sendiri nggak mencontohkan itu ya, yang dicontohkan adalah mengusir keluar. Bahkan beliau memukul punggung ataupun dada orang yang ditengarai terkena penyakit non medis atau penyakit gaib, sambil mengutarakan
ukhrut ya Allah, ukhrut ya Allah, ukhrut ya Allah, keluarlah engkau ya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang justru dikeluarkan gitu kan, suruh pergi gitu kan. Di lain riwayat juga diberitakan Nabi Muhammad kemudian menunjukkan telunjuknya sambil mengatakan ul inuka bila natilahi tamah, aku mengutukmu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna gitu kan. Artinya malah diusahakan keluar, kalau ini kan sebaliknya kan. Dan bahkan kita merasa aneh kalau kemudian ada makhluk gaib yang kemudian bisa menguasai pikiran seseorang, menggunakan raganya, mengontrol raganya, bisa menggerakkan anggota tubuhnya gitu kan, menguasai pikiran dan raganya ya gitu kan. Dan saya juga beberapa kali juga bertemu orang-orang yang menjadi dalam kondisi seperti itu, tapi lagi-lagi orangnya tidak menginginkan ya gitu kan. Nggak ada memang yang memasukkan ke tubuhnya, tapi yang jelas itu berkebalikan, karena sesungguhnya bangsa Syaiton itu sebetulnya ketika seseorang juga tauhidnya tinggi gitu kan, pastinya dia akan takut ya. Dan ini diperkuat di hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitona la yakhafu minka ya Umar. Inna jalisa wahia tatribu. Fadakhala Abu Bakari wahia tatribu. Summa dakhala Aliyu wahia tatribu. Summa dakhala Utsmanu wahia tatribu. Falama dakhalta anta ya Umar al-qatidaf. Nah ini yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitona la yakhafu minka ya Umar. Sungguhnya syaiton itu takut dengan engkau ya Umar gitu kan. Inna jalisa wahia tatribu. Ketika aku sedang duduk gitu kan, di suatu tempat, di suatu ruangan, ada seseorang wanita, hamba saya wanita yang menabuh rebana ya. Jadi di hadis ini diberitakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sedang duduk di suatu tempat, suatu ruangan. Di ruangan tersebut ada seorang hamba saya wanita yang sedang memainkan rebananya. Fadakhala Abu Bakari wahiyat tadribu. Dan kemudian Abu Bakar masuk, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk. Hamba saya wanita tersebut masih aja asik memainkan rebananya. Summa dakhala Aliyu, dan kemudian Ali bin Abi Thalib masuk. Wahiyat tadribu, dia masih tetap memainkan rebananya. Summa dakhala Utsmanu wahiyat tadribu, dan kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk. Dia wanita tersebut masih asik memainkan rebananya. Falamma dakhalta anta ya Umar, dan ketika engkau masuk Umar, al-qatidduh, wanita itu kemudian pergi dan melemparkan rebananya. Nah ini jadi diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya syaitan itu takut sama sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dan di sini memang diasosiasikan seorang wanita hamba sahaya yang memainkan rebana ya. Itu diasosiasikan sepertinya didampingi atau dipengaruhi syaitan. Ketika sahabat Abu Bakar masuk, dia masih asik memainkan rebananya. Ketika kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib masuk, dia masih asik memainkan rebananya. Sampai ketika Utsman masuk, dia masih asik memainkan rebananya. Dan ketika Umar masuk, dia ketakutan, dia lari kemudian melemparkan rebananya. Ini mungkin menjawab pertanyaan saya ketika saya dulu kecil, masa kecil saya di Lampung ya. Dulu saya sering nonton waktu SD itu, kalau ada orang sunatan, nikahan tuh nanggap jaranan ya. Yang mana itu tanggapan budaya dari Jawa Timur ya kalau nggak salah kan. Itu kemudian dimulai dengan acara tabu-tabuan, orang berjoget. Kemudian nanti datang pawangnya, nggak lama kemudian makhluk gaib pada masuk ya gitu kan. Masuk di tubuh para pemain jaran kepang, jaranan kalau tempat itu.
Cuman dulu saya takut teman-teman, karena kalau kemudian disuitin tuh ngamuk dia, ngejar yang menyuitin. Sampai dulu ada yang disuitin itu lari manjat kelapa, dan ada juga yang kemudian lari ngelewatin warung bakso itu yang kesurupan, itu kemudian umbur warung bakso sampai kemudian terjadi luka bakar. Ya kasihan sekali, saya pernah ngalamin waktu kecil tuh. Dan itu saya kemudian diberitahu sama salah satu orang ahli spiritual waktu itu, kalau kamu lihat itu makhluk gaib itu kesenangannya ada tabuh-tabuhan, mereka itu yang berjoget, itulah kesenangannya makhluk gaib. Inilah terjawab dari hadis ini ya. Ada yang mainkan rebana tabuh-tabuhan, itu sepertinya diasosiasikan dengan makhluk gaib. Dan juga dijelaskan lagi di salah satu hadisnya, masih riwayatnya At-Tirmizi rahimahullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ina angduru ila sayatini ingsi wal jina qad faru min Umar. Sesungguhnya aku melihat pada syaitan dari jenis manusia dan jin, sungguh mereka lari ya, takut ketika melihat Umar. Jadi memang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat yang memang betul-betul sangat kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang kemudian makhluk syaitan ternyata takut dengan seseorang yang memang kuat imannya, kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul tidak ada sekutunya ya Allah Subhanahu wa taala itu. Betul-betul dia keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ini orang yang seperti itu hasilnya adalah kemudian para syaitan itu ketakutan. Sepertinya bangsa makhluk gaib ataupun syaitan itu kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertemu Umar, dia pada berlari ketakutan. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman bisa kemudian meresapi sendiri, memahami cerita ini, hadis ini gitu kan, yang memang sebagai seorang muslim referensi kita tentunya Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Gimana kalau kemudian ada seseorang malah kemudian dimasukkan makhluk gaib gitu kan, yang mana juga kita nggak tahu kalau kemudian ada orang itu makhluk gaibnya kan, itu kan makhluk bisa aja jin muslim ataupun gitu kan, kita nggak tahu apakah itu jin muslim, jin fasik, jin munafik, ataupun mungkin syaitan, kita nggak tahu. Yang jelas bukannya takut, malah kemudian bisa mengontrol alur jalan pikiran dan mengontrol organ tubuh orang yang dimasukinya. Bukannya malah takut, walaupun kemudian memang kadang-kadang kita merasa rancu karena kadang-kadang yang dimasuki ini tampilannya religius gitu, tampilannya juga seperti seorang yang ahli agama, ahli kitabullah, ataupun orang yang kemudian taat. Kita nggak tahu ya, masalah ketaatan, keimanan itu ada di hati seseorang ya. Yang jelas teman-teman, ini sebetulnya kan harusnya mereka itu takut kalau sama orang yang taat, sama yang tingkatan religiusnya tinggi. Ini justru kemudian malah bisa mengontrol pikiran, mengontrol organ tubuhnya, bahkan kadang-kadang berani melawan ya. Kemudian terjadi fight antara mediator dengan orang yang kemudian jadi tokoh di konten-konten tersebut. Artinya ini sebagai pembelajaran saja untuk kita semua, untuk kita renungi, untuk kita resapi, hayatin, dan coba kita mengerti. Balik lagi, memang di sini saya juga enggak kemudian mau menyerang kelompok mana, enggak. Cuman kita untuk pembelajaran, untuk perenungan, untuk untuk pemahaman kita ya. Karena memang kemudian pada akhirnya ya kita kalau kemudian ragu-ragu terhadap apa yang kita lihat, karena memang sekarang kan tampilan-tampilan konten-konten mistis ini berbalut agama, berbalut hal yang bersifat religius. Kalau kita ragu-ragu ya tentukan dalam hati kita dengan doa yang betul-betul bisa meyakinkan mana yang benar dan mana yang enggak, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berilah aku tunjukilah bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan berilah aku rezeki untuk mengikuti yang benar itu. Dan aku bermohon kepadamu ya Allah, berilah tunjukilah bahwasanya yang batil itu batil, dan berilah rezeki aku untuk kemudian menjauhi, meninggalkan yang batil tersebut kan. Nah ini memang kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tahu mana yang batil, mana yang hak. Karena memang saat ini kan kita nggak tahu, campur banyak sekali kan, yang semuanya kadang-kadang
sepertinya juga semuanya berbungkus agama, tapi konten di dalamnya kita juga sepertinya agak ragu karena kemudian dibahas juga konsep-konsep yang ada di luar Islam ya. Banyak sekali kan itu kan konsep yang tentang makhluk gaib, tentang dewa-dewa, tentang kemudian sang hyang segala macam yang kita nggak tahu. Konsep-konsep itu kalau mungkin konsep agama lain ya terserah, kalau itu kemudian yang membicarakan adalah yang memiliki keyakinan seperti itu. Tapi kalau kemudian dicampurkan dalam keyakinan kita, bergeser dikit-dikit, mungkin nanti timbul kerancuan ya. Memang kita dilarang kan, wala talbisu al-haq wal batil, jangan kemudian dicampurin adukan kemudian kebaikan dengan sesuatu yang keburukan. Kalau kemudian itu keyakinan agama lain ya sah-sah saja kalau yang membicarakan penganut keyakinan tersebut. Tapi kalau kemudian dibawa masuk ke keyakinan kita, tentunya kesananya akan menimbulkan kerancuan gitu kan. Nah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang kemudian memang tipis ya, antara hitam sama putih, dia di posisi abu-abu. Ini bahaya karena memang kesenangan daripada syaitan adalah posisi yang abu-abu, ujian kita adalah yang di abu-abu, dan sebagian daripada kesucian orang muslim yaitu menjauhi yang abu-abu itulah, menjaga kesucian kita. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.